Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 256, Pertarungan dengan dua ahli alam suci. Wih, ha, plus. Seorang tetua berjubah putih dengan rambut putih tiba-tiba muncul di samping Qi Luosheng. Napasnya bahkan lebih kuat dari Qi Luosheng. Semua orang tahu identitasnya. Transendensi ilahi. Masih ada satu orang lagi. Jian Wushuang menatap tetua berjubah putih itu dengan ekspresi kesal. Jika pendatang baru itu hanya mencapai puncak alam Void yang dan bahkan memahami asal, Jian Wushuang tidak akan mempermasalahkannya. Namun, tetua ini adalah ahli transendensi ilahi yang luar biasa. Bahkan Qi Luosheng memanggilnya guru, yang menunjukkan kekuatan sang tetua. Dia adalah Lin Xiaonan dari Istana Kaisar Suci. Wajah Wang Yuan berubah ketika dia melihat orang tua itu. Monster tua ini. Dan Yi juga terkejut. Qi Luosheng mencapai transendensi ilahi setengah tahun lalu, jadi dia baru saja mencapai alam suci pada tingkat paling biasa. Baik Wang Yuan maupun Dan Yi tahu bahwa tetua berjubah putih itu telah berada di tingkat alam suci selama puluhan tahun. Orang tua itu telah menciptakan tubuh suci. Dia jauh lebih kuat dari Qi Luosheng. Bajingan. Wang Yuan mengumpat dalam hati. Jumlah ahli sekolah eliksir sebanding dengan Istana Kaisar Suci. Wang Yuan ikut serta dalam pertarungan ini atas kemauannya sendiri. Dia tidak bisa mewakili sekolah eliksir, jadi dia tidak bisa menggunakan para ahli sekolah eliksir, tetapi Istana Kaisar Suci bisa. Menara Bulu Darah adalah bawahan Istana Kaisar Suci. Untuk membunuh Jian Wushuang dan Jian Nantian, Istana Kaisar Suci sengaja mengirim seorang atasan dari alam suci untuk menyembunyikan dirinya sebagai cadangan, jika kejadian yang terjadi tidak menguntungkan mereka. Sekarang, pakar dari Saint Realm menunjukkan dirinya. Tuan Xiaonan. Qi Luosheng menatap tetua itu dengan hormat. Tower Master, meskipun terobosanmu baru saja terjadi, kau seharusnya tetap menjadi ahli Super Saint Realm. Tanpa diduga, kau bahkan tidak bisa mengalahkan orang yang tidak penting dari Yang Void Realm, dan kehilangan setengah dari tanganmu. Jika berita ini menyebar, kau akan kehilangan muka. Lin Xiaonan melirik Qi Luosheng. Ekspresi wajah Qi Luosheng yang penuh amarah langsung menegang dan berubah lebih terdistorsi. Tuan Xiaonan, jangan banyak bicara, tolong bunuh anak itu secepatnya. Aku tahu. Karena aku sudah datang ke sini, aku tidak akan membiarkannya pergi. Lin Xiaonan tampak percaya diri dan membelai jenggotnya. Jian Wushuang sedikit takut. Kemudian dia melambaikan tangannya dan melepaskan seberkas cahaya mengalir ke arah Jian Nantian. Jian Nantian menangkap aliran cahaya mengalir dan membuka tangannya. Ada ramuan berwarna coklat di telapak tangannya. Ayah, ini adalah ramuan pembalikan merah membara, yang dapat memperbaiki dantianmu yang rusak dan meningkatkan kekuatanmu. Namun, ramuan itu akan menguras habis semua potensimu. Jika kamu memakannya, kamu tidak akan dapat mencapai alam yang lebih jauh. Jian Wushuang menjelaskan efek ramuan itu. Oh. Jian Nantian berkedip, dan memakan ramuan pembalikan merah membara tanpa ragu-ragu. Lalu dia langsung duduk dengan menyilangkan kaki. Beri aku waktu 10 menit, kata Jian Nantian, dan menutup matanya. 10 menit. Jian Wushuang menyipitkan matanya. 10 menit tidaklah lama, tetapi banyak perkelahian dapat terjadi dalam 10 menit. Adik keempat, teriak Jian Wushuang. Wih, ha, plus. Surou segera muncul di samping Jian Wushuang. Tolong lindungi ayahku. Jangan biarkan siapapun mengganggunya, kata Jian Wushuang. Baiklah. Surou mengangguk dengan berat. Dia tidak ahli dalam serangan frontal, tetapi sebagai pelindung, dia lebih kuat dari semua ahli lainnya. Jian Wushuang merasa lega karena Surou dapat melindungi ayahnya, asalkan kedua ahli alam suci tidak menyerangnya. Biarkan aku yang mengurus kedua orang dari alam suci itu, kata Jian Wushuang dengan tenang. Kakak ketiga, apakah kamu yakin bisa mengatasinya? Surou menatap Jian Wushuang. Aku akan mencoba. Jian Wushuang tersenyum, dengan kilatan kegilaan di matanya. Ledakan. Memancarkan gelombang nafas yang mengerikan, Jian Wushuang melesat maju dengan kekuatan yang kuat. Wih. Plus Jian Wushuang melancarkan serangan dengan pedangnya. Cahaya pedang bersiul. Qi Luosheng dan Lin Xiaonan menghindar dan membiarkan cahaya pedang itu menebas ruang di antara mereka berdua. Degup, setengah bagian pulau terpotong menjadi dua oleh seberkas cahaya pedang. Wih, ha, plus. Sosok tua muncul tanpa suara di depan Jian Wushuang. Sosok itu adalah Lin Xiaonan. Dia melirik Jian Wushuang dengan acuh tak acuh. Membentuk tangannya menjadi cakar, dia menyerang balik dengan kecepatan kilat. Jian Wushuang memutar tubuhnya. Seberkas cahaya pedang putih menyambar melalui pusaran salju. Lin Xiaonan mencibir. Kemudian dia mengepalkan tinjunya dan menghantamkannya ke arah cahaya putih. Dentang. Cahaya pedang Jian Wushuang bertabrakan dengan tinju itu, mengeluarkan suara benturan seperti logam. Apa? Jian Wushuang tercengang.
Aku melancarkan serangan yang kuat. Terlebih lagi, serangan itu berasal dari pedang pembunuh 3 kali. Pedang itu mampu memotong tangan Qi Luosheng. Lapisan kristal hitam tidak dapat menghalangi seranganku. Akan tetapi, pukulannya tidak dapat mengenai tinju Lin Xiaonan. Pedang itu bagus, tetapi sia-sia saja untukmu. Kau belum menunjukkan kekuatan pedang yang sebenarnya. Lin Xiaonan mencibir. Kemudian dia mencoba menyerang Jian Wushuang dengan serangkaian pukulan. Setiap pukulannya sangat kuat. Jian Wushuang mengayunkan pedang panjangnya untuk menangkisnya. Saat Jian Wushuang dan Lin Xiaonan bertarung satu sama lain, Qi Luosheng mengambil kesempatan untuk muncul di samping Jian Wushuang. Nak, pergilah ke neraka. Wajah Qi Luosheng yang terdistorsi menjadi semakin mengerikan. Dia mengumpulkan kekuatan yang mengerikan di tangannya yang tersisa dan melancarkan serangan terhadap Jian Wushuang. Konyol. Jian Wushuang tidak melihat ke arah Qi Luosheng dan mengacungkan pedangnya ke arah Qi Luosheng. Qi Luosheng langsung dipaksa mundur. Pada saat ini, seekor gajah raksasa muncul di belakang Lin Xiaonan. Gajah raksasa itu sebesar gunung. Kemudian tubuh Lin Xiaonan berubah menjadi gunung dan bergegas menuju Jian Wushuang. Bersenandung. Jian Wushuang mendengus. Tubuhnya berubah menjadi hantu. Garis-garis bayangan sisa muncul di sekitar void di dekatnya. Ketika Lin Xiaonan akhirnya menabrak garis bayangan sisa, cahaya pedang segera melesat ke arahnya. Jian Wushuang melakukan gerakan ini dengan semangat bertarung yang menggelegar dan momentum yang tak terkalahkan. Dia bertarung melawan 2 orang ahli dari Saint Realm, tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan kalah dalam pertarungan tersebut.